wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammadi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Amma ba'du, fa inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akhirin. Masyaallah muslimin, alhamdulillah Allah memberikan kebaikan di keseharian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa menjadi amal-amal soleh kita. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada satu ketika, dari satu riwayat Ibnu Majah, seseorang datang kepada Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Nabi, terangkan kepadaku tentang satu amalan yang bila aku melakukannya maka aku akan dicintai Allah juga dicintai sesama manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah di kehidupan dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang lain maka sesamamu akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah hasan. Masyaallah muslimin, jadi kita diperintahkan untuk zuhud. Zuhud itu kalau bahasa sederhananya hati-hati. Hati-hati. Kalau asal maknanya kira-kira menilai sesuatu tidak lebih dari keadaannya. Menilai sesuatu tidak lebih dari keadaannya. Dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 20, surat Yusuf ayat 20, surat ke-12, kisah tentang para pedagang yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur, kemudian menjadikannya sebagai barang dagangan. Di ayat 19, waja'at sayyaratun fa arsalu walidahu wa adala dalwah. Ketika para pedagang, kabilah dagang itu tiba di tempat di mana Nabi Yusuf diceburkan di sumur, kemudian mereka mengutus budaknya untuk mengambil air, maka budak itu menurunkan tali timbanya. Qala ya busra hadza gulam, ia menemukan seorang pemuda di dalam sumur itu, wa asarruhu bid'ah, dan mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Kemudian ayat 20, wasyarahu bisamanin baksin darohima ma'dudah, mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang buruk, harga yang murah, hanya beberapa dirham saja. Padahal keadaan Nabi Yusuf sangat tampan, hanya karena masih remaja, jadi karena dijual itu untuk diambil manfaatnya, diambil tenaganya, mungkin dipandang Nabi Yusuf ini masih lemah gitu karena masih remaja, maka disebut wasyarahu bisamanin baksin darohima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka terhadap Nabi Yusuf itu minaz zahidin. Jadi minaz zahidin ini dibahasakan tidak berselera. Tidak berselera artinya menghargai Nabi Yusuf tidak lebih dari keadaannya. Jadi orang zuhud itu orang yang menghargai atau memandang sesuatu tidak lebih dari keadaannya. Maka misalnya izhad fid dunya, zuhudlah di urusan dunia. Artinya hargailah dunia itu
menurut keadaannya, menurut keadaannya. Artinya jangan menjadikannya sebagai tujuan. Jangan menjadikannya sebagai tujuan. Maka seseorang yang zuhud di dunia, dia tidak akan terlibat pada perkara-perkara yang haram. Tidak terlibat pada perkara yang haram. Karena perkara yang haram itu akan memasukkan ke neraka. Nah, menjadikan orang ini tidak dicintai Allah. Misalnya contoh di surat Muhammad surat 47 ayat 12, surat Muhammad surat 47 ayat 12. Jadi zuhud itu gambarannya kurang lebih seperti ini supaya mudah. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian bandingannya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wannaru maswallahum. Sedangkan orang-orang kafir di dunia hanya bersenang-senang saja, dan mereka makan seperti makannya binatang. Nah, artinya tidak peduli pada halal dan haram. Nah, orang mukmin tidak seperti itu. Jadi zuhud itu begitu, memperhatikan apa yang diusahakannya, apa yang dimakannya, apa yang dijadikan haknya hanya perkara yang halal. Menjauhi perkara yang haram, ini zuhud. Kemudian secara keutamaan menjauhi perkara yang syubhat, bahkan syubhat pun dihindari gitu. Kemudian zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, jadi kita menahan diri supaya tidak punya milik pada hak orang lain sehingga kita disukai sesama manusia. Itulah yang dikehendaki. Mari kita berusaha untuk zuhud di dunia, menahan diri pada perkara yang halal, menahan diri pada perkara yang menjadi hak kita sehingga dicintai Allah dan dicintai sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum